Assalamualaikum Pak Denny, nama saya Muhammad Abi Praya dari kelas 6A. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Sebelum Nabi Zulkifli menjadi raja, nama Nabi Zulkifli sebelumnya adalah Basyar. Basyar tinggal di negeri Syam dengan Raja Syam yang sangat bijaksana. Akan tetapi raja tersebut sudah tua. Pada suatu hari, karena raja tersebut tidak memiliki keturunan, raja tersebut mengadakan sayembara untuk menjadi penerusnya. Akan tetapi syarat-syarat untuk menjadi rajanya sangatlah sulit untuk dilakukan oleh manusia biasa. Penduduk negara Syam tidak bisa melakukan itu kecuali Basyar. Kemudian Basyar pun diangkat menjadi raja penerusnya yang diangkat namanya menjadi Zulkifli. Nama Zulkifli artinya adalah sanggup. Nabi Zulkifli pun menepati janjinya. Dia saat siang hari selalu berpuasa, menjaga penduduknya dan beristirahat. Dan pada malam harinya Nabi Zulkifli pun beribadah. Akan tetapi pada suatu hari ada iblis yang menyamar menjadi seorang rakyat jelata. Akan tetapi Nabi Zulkifli tidak koyah imannya dan ketangguhannya. Baiklah, segitu dulu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Denny, nama saya Muhammad Abi Praya dari kelas 6A. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam ditugaskan oleh Allah untuk mengajarkan agama Islam kepada kaum Ninawa. Saat Nabi Yunus mendatangi kaum Ninawa, kedatangan Nabi Yunus tidak diterima oleh kaum Ninawa dan serta diejek-ejek dan diolok-olok. Padahal kedatangan Nabi Yunus ke sana hanya untuk mengajarkan agama Islam. Akan tetapi karena Nabi Yunus sudah terlanjur marah, Nabi Yunus pun berkata, jika kamu tidak ingin belajar agama Islam, maka Allah akan menurunkan azab untuk kalian. Lalu Nabi Yunus pun pergi dengan perasaan marah dan kecewa. Setelah Nabi Yunus pergi dan marah serta kecewa, Allah pun menurunkan azab kepada kaum Ninawa. Dan akhirnya kaum Ninawa pun segera bertobat. Lalu Nabi Yunus pun pergi ke tepi lautan dan menaiki sebuah kapal yang memiliki banyak penumpang. Dan di saat itu pun kapal Nabi Yunus sedang terombang-ambing di lautan. Mereka pun menurunkan semua barang muatannya untuk menurunkan semua barang muatannya agar kapal itu bisa dalam keadaan yang baik. Akan tetapi masih butuh satu orang untuk diturunkan agar kapal itu tidak terombang-ambing kembali. Dan dipilihlah Nabi Yunus untuk dibuang ke laut. Nabi Yunus pun dibuang ke laut dan dimakan oleh seorang paus. Lalu Nabi Yunus pun berdoa agar Allah segera mengeluarkannya dari perut paus itu. Beberapa hari berlalu, lalu paus pun mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Dan Allah pun memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke kaumnya. Nabi Yunus pun kembali pada kaum Ninawa. Dan kedatangan Nabi Yunus pun disambut baik oleh kepada kaum Ninawa yang sudah bertobat. Baiklah, segitu dulu penjelasan dari saya tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.